prinsip yang harus dipegang agar kita bisa mapan di usia 30-an. Oke, jumpa lagi dengan saya Mas Nono, salah satu personel dari Konco Nono Channel di acara 3M, Bacot, Bandingke, dan Maido. Oke, kita akan kemas dengan sederhana, dengan unik, dan pastinya lebih menarik lagi. Jangan lupa yang belum subscribe, segera dia subscribe. Yang belum like, segera di like. Kemudian di komen, mau usul pembahasan apa, bacotin apa. Kemudian kalau bermanfaat bisa di share ke teman-teman semuanya. Ikuti terus 3M dengan pembahasan 5 hal yang harus kita laksanakan agar usia 30-an kita sudah mapan. Prinsip yang pertama, kita pasti harus punya pekerjaan. Kita tidak apa-apa punya satu pekerjaan, yang penting kita punya bisnis sambilan atau income tambahan. Jangan hanya kita punya satu pekerjaan dan hanya punya satu keran pendapatan. Jadi meskipun kita punya satu pekerjaan tetap ataupun pekerjaan yang masih kontrak, setidaknya kita sudah mempunyai atau memulai bisnis sambilan yang akan kita laksanakan di sisa waktu kerja kita. Jadi jangan sampai bisnis sambilan tersebut mengganggu pekerjaan utama kita. Contohnya, kalau kita bekerja sebagai karyawan, berangkat kerja pagi hari jam 8, kemudian pulang rata-rata jam 4 atau jam 5, itu kita bisa manfaatkan ketika malam hari kita punya bisnis sampingan yang menghasilkan. Meskipun tidak seberapa, yang penting kita ada bisnis sampingan. Itu prinsip yang pertama harus kita pegang. Jadi satu pekerjaan tidak apa-apa, yang penting kita punya bisnis sambilan atau lebih satu keran pendapatan. Kemudian prinsip yang kedua yang harus kita pegang, jangan membeli barang mewah hanya untuk pamer. Nah, itu jangan membeli barang mewah yang digunakan untuk pamer. Beli barang yang memang benar-benar kita butuhkan. Jangan beli barang yang kita inginkan. Karena apa yang kita butuhkan, barang apa yang kita butuhkan akan lebih bermanfaat daripada kita hanya punya keinginan untuk membeli barang. Karena keinginan belum tentu kita butuhkan. Keinginan lebih berorientasi pada hanya untuk pamer atau mengikuti trendsetter yang sedang berlangsung. Jadi lebih baik membeli barang apa yang kita butuhkan daripada membeli barang yang akan kita buat pamer atau hanya kita inginkan saja. Seperti itu. Jadi jangan beli barang mewah hanya untuk pamer saja. Untuk prinsip yang ketiga, tampil sederhana namun berpenghasilan besar. Nah, itu bisa dipegang sebagai prinsip yang baik. Ketika kita mempunyai penghasilan yang besar, kita tidak perlu menaikkan model hidup kita, menaikkan gaya hidup kita, tapi tetap sederhana saja. Karena orang pasti tidak akan pernah mengerti, dan mereka semua pasti berharap ketika kita mempunyai penghasilan yang besar, setidaknya kita akan diajak atau selalu digiring untuk mengikuti trendsetter atau apa yang lagi musim. Mereka semua pasti menginginkan kita semua mengikuti alurnya. Tapi kita harus berpegang teguh. Punya penghasilan besar pun tetap tampil sederhana. Itu prinsip yang harus dipegang. Untuk prinsip yang keempat, fokus
pada apa yang menjadi tujuan kita. Nah, rata-rata kebanyakan orang biasanya fokusnya akan terpecah ketika dia sudah sampai di pertengahan jalan. Menjadi konsisten itu adalah suatu kewajiban apabila kita ingin mencapai atau berfokus pada tujuan hidup kita. Rata-rata konsisten itu sangat sulit, tapi ketika kita melakukannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, saya yakin pasti semua dapat tercapai. Tujuan hidup kita bisa tercapai. Memanage suatu tujuan mulai dari hal kecil, menengah, kemudian menjadi besar. Itu adalah tujuan yang harus kita capai. Jadi tetap fokus apa yang akan kita capai. Jangan sampai fokus kita menjadi buyar. Karena selama kita mencapai fokus tersebut, mencapai tujuan kita, pasti akan banyak gangguan yang akan membuyarkan fokus tujuan kita ke depan. Tetap semangat terus untuk mencapai tujuan hidup kita. Tetap fokus ke depan. Oke teman-teman, untuk prinsip yang terakhir yang harus kita pegang, prinsip yang kelima, investasi leher ke atas. Oke, maksudnya adalah kita harus membuka pola pikir kita, mindset kita, knowledge kita harus kita asah terus. Kita harus membuka pola pikir kita harus banyak belajar, kita harus banyak mempelajari hal-hal baru. Kita bisa lanjut sekolah atau mungkin kita bisa ngikut seminar-seminar yang akan membuka wawasan kita lebih luas lagi. Kita tidak boleh minder, apalagi kita karyawan. Meskipun kita sudah bekerja, sudah banyak kampus-kampus atau universitas yang membuka kelas malam. Kita lulusan SMA, berawal dari orang-orang SMA, langsung bekerja, tapi jangan lupa kalau ada kesempatan atau mungkin kita mempunyai suatu optimistis untuk leher ke atas kita investasikan, kita harus mau untuk kuliah lagi. Jadi meskipun kita bekerja, diharapkan kita lanjut kuliah. Investasi leher ke atas, tingkatkan kemampuan, luaskan wawasan yang akan kita peroleh, karena kita akan menuju masa depan yang lebih baik lagi ketika wawasan pengetahuan kita lebih luas lagi. Jangan lupa investasi leher ke atas itu penting. Oke, teman-teman, dulur-dulur, sahabat Konconono, demikian tadi 5 prinsip yang harus kita pegang untuk mencapai kemapanan di usia 30-an. Rata-rata kita bisa mencapai itu semua dari usia kita lulus SMA, biasanya 18 tahun sampai 30 tahun. Itu kita harus mencapainya dengan baik. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencapainya. Jadi 5 prinsip tadi bisa dipegang agar kita bisa mapan di usia 30-an. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam acara 3M. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tetap berbuat baik untuk sesama, tetap bermanfaat untuk sekitar kita. Sampai jumpa lagi di 3M selanjutnya. Bye-bye.